Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis gatra, frasa, dan klausa pada berita kriminal di Kompas. Sebelumnya perkenalkan, saya Siroldi Faisal Hakim dengan NIM terakhir 80, ditemani juga rekan-rekan saya, ada Siti Lestari Wulandari dengan NIM terakhir 82, dan ada Syarif Komarudin dengan NIM terakhir 84. Baik, itu selanjutnya ada analisis gatra. Dengan kalimat, ia menuturkan sekitar akhir Juni 2025, jaringan sindikat bersama kepala cabang bersepakat melaksanakan eksekusi pada Jumat pukul 18 WIB atau setelah jam operasional bank. Di sini ia sebagai subjek menuturkan sebagai predikat sekitar akhir Juni 2025 sebagai keterangan waktu. Jaringan sindikat bersama kepala cabang bersepakat melaksanakan eksekusi sebagai objek pada Jumat pukul 18 WIB atau setelah jam operasional bank sebagai keterangan waktu. Di bagian objek, jaringan sindikat bersama kepala cabang bersepakat sebagai gatra subjek, melaksanakan sebagai predikat, dan eksekusi sebagai objek. Pola kalimat pada kalimat berita tersebut adalah SPKOK dan bertingkat pada O, yaitu SPO. Jenis kalimatnya kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya ada analisis frasa. Sekitar akhir Juni 2025, jenis frasanya yaitu frasa proporsional dan tipe frasanya yaitu eksosentris proposisional. Yang kedua ada akhir Juni 2025, jenis frasanya yaitu frasa nominal dan tipe frasanya yaitu endosentris atributif. Yang ketiga ada Juni 2025, jenis frasanya yaitu frasa nominal dan tipe frasanya frasa endosentris atributif. Yang keempat ada jaringan sindikat. Jenis frasanya yaitu frasa nominal dan tipe frasanya yaitu frasa endosentris atributif. Yang kelima ada bersama kepala cabang. Jenis frasanya yaitu frasa preposisional, tipe frasanya yaitu frasa eksosentris proposisional. Yang keenam ada kepala cabang. Kepala cabang jenis kata frasanya yaitu frasa nominal, terus tipe frasanya yaitu frasa endosentris atributif. Yang ketujuh ada bersepakat melaksanakan eksekusi. Jenis frasanya yaitu frasa verbal dan tipe frasanya yaitu frasa endosentris koordinatif. Yang kedelapan ada melaksanakan eksekusi. Jenis frasanya yaitu frasa verbal dan tipe frasanya yaitu frasa endosentris atributif. Yang kesembilan ada eksekusi pada Jumat pukul 18 WIB. Jenis frasanya yaitu frasa nominal dan tipe frasanya yaitu endosentris atributif. Yang ke-10 ada Jumat pukul 18 WIB. Jenis frasanya frasa nominal dan tipe frasanya yaitu frasa endosentris atributif. Selanjutnya yang ke-11 ada pukul 18 WIB. Jenis frasanya yaitu frasa nominal dan tipe frasanya yaitu frasa endosentris koordinatif. Dan ke-12 ada jam operasional bank. Jenis frasanya yaitu frasa preposisional dan tipe frasanya yaitu eksosentris proposisional. Yang ke-13 ada jam operasional bank. Jenis frasanya yaitu frasa nominal, tipe frasanya yaitu frasa endosentris atributif. Terus yang ke-14 ada operasional bank. Jenis frasanya yaitu frasa nominal dan tipe frasanya frasa endosentris atributif. Selanjutnya pada kalimat kedua analisis gatranya yaitu ia, gatra subjek, melakukan, gatra predikat, akses ilegal ke aplikasi core banking system, gatra objek, untuk memindahkan dana senilai Rp 204 miliar ke 5 rekening penampung, gatra keterangan tujuan. Pola kalimatnya yaitu S, P, O, dan keterangan tujuan. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat tunggal.
Kemudian analisis frasa pada kalimat yang kedua, yaitu kelompok kami menemukan 10 frasa. Yaitu yang pertama, akses ilegal. Memiliki pola struktur frasa yaitu kata plus kata. Berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa nominal, dan berdasarkan unsur pusatnya yaitu frasa endosentris atributif. 2. Ke aplikasi core banking system. Memiliki pola struktur frasa yaitu preposisi plus frasa, dan berdasarkan unsur pusatnya yaitu frasa eksosentris preposisional. 3. Aplikasi core banking system memiliki pola struktur frasa yaitu kata plus kata, berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa nominal, dan berdasarkan unsur pusatnya yaitu frasa endosentris atributif. 4. Core banking system memiliki pola struktur frasa yaitu kata plus kata plus kata, dan berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa nominal. 5. Untuk memindahkan dana senilai Rp 204 miliar ke 5 rekening penampung. Memiliki pola struktur frasa yaitu preposisi plus frasa, dan berdasarkan unsur pusatnya yaitu frasa eksosentris preposisional. 6. Senilai Rp 204 miliar ke 5 rekening penampung. Memiliki pola struktur frasa yaitu kata kerja plus frasa, dan berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa verbal. 7. Dana senilai Rp 204 miliar berdasarkan pola struktur frasa yaitu kata plus frasa, dan berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa nominal. 8. Kelima rekening penampung. Memiliki pola struktur frasa yaitu preposisi plus frasa nominal, dan berdasarkan unsur pusatnya yaitu frasa eksosentris preposisional. 9. 5 rekening penampung. Memiliki pola struktur frasa yaitu numeralia plus frasa nominal, dan berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa nominal. Dan yang terakhir ke-10 yaitu rekening penampung. Memiliki pola struktur frasa kata plus kata, berdasarkan kelas kata pada unsur pusatnya yaitu frasa nominal, dan berdasarkan unsur pusatnya yaitu frasa endosentris atributif. Halo semuanya, saya Syarif Komarudin dengan NIM belakang 84. Perkenankan saya untuk mempresentasikan kalimat yang ketiga, yaitu tindak pidana ekonomi khusus buka kurung DTP Deksus tutup kurung Bareskrim Polri mengungkap modus pembobolan rekening dorman di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat. Jadi kalimat ini memiliki pola kalimat SPOK. Mari kita analisis lebih lanjut. Tindak pidana ekonomi khusus buka kurung DTP Deksus tutup kurung Bareskrim Polri sebagai subjek, mengungkap sebagai predikat, modus pembobolan rekening dorman sebagai objek di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat sebagai keterangan tempat. Jadi jelas kalimat ini kalimat tunggal karena terdiri dari subjek dan predikat, yaitu satu klausa. Nah, teman-teman, di sini kenapa modus pembobolan rekening dorman itu sebagai objek? Tentunya bisa dipasifkan dengan contoh. Modus pembobolan rekening dorman diungkap oleh tindak pidana ekonomi khusus buka kurung DTP Deksus tutup kurung Bareskrim Polri di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat. Nah, di sini kenapa juga di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat itu sebagai keterangan tempat? Itu karena bisa dipindah. Dengan contoh, menjadi di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat, tindak pidana ekonomi khusus buka kurung DTP Deksus tutup kurung Bareskrim Polri mengungkap modus pembobolan rekening dorman. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan menganalisis frasa. Jadi di sini ada tindak pidana dengan struktur kata plus kata. Jenis frasa, frasa nominal. Tipenya endosentris atributif dengan penjelasan pidana menerangkan inti tindak. Jadi tindak sebagai inti, pidana sebagai pewatas. Selanjutnya ada tindak pidana ekonomi.
dengan struktur frasa plus kata. Jenis frasa, frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, ekonomi itu menjelaskan jenis tindak pidana. Jadi intinya tetap tindak pidana, ekonomi sebagai pewatas. Selanjutnya, tindak pidana ekonomi khusus dengan struktur frasa plus kata. Jenis frasa, frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, kata khusus itu memberi batasan makna terhadap tindak pidana ekonomi khusus. Jadi intinya tindak pidana ekonomi, kata khusus itu sebagai pewatas. Yang selanjutnya, buka kurung di Tipideksus, tutup kurung. Struktur nama lembaga dalam tanda kurung. Jenis frasa, frasa nominal. Tipenya endosentris apositif. Dengan penjelasan, buka kurung di Tipideksus, tutup kurung, sejajar dengan frasa sebelumnya, yaitu tindak pidana ekonomi khusus yang menjelaskan nama atau identitas unit lembaga. Selanjutnya, Bareskrim Polri dengan struktur kata plus kata. Jenis frasanya frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, Polri itu menjelaskan lembaga Bareskrim. Selanjutnya ada mengungkap. Strukturnya kata kerja tunggal. Jenis frasa verbal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, mengungkap sebagai verba aktif yang menunjukkan tindakan atau kegiatan, fungsinya sebagai predikat. Selanjutnya ada modus pembobolan dengan struktur kata plus kata. Jenis frasa, frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, pembobolan itu menjelaskan jenis dari modus. Jadi intinya modus. Kata pembobolan sebagai pewatas. Selanjutnya ada rekening dorman dengan struktur kata plus kata. Jenis frasa, frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, dorman itu artinya tidak aktif ya, menjelaskan keadaan rekening. Jadi intinya rekening. Jadi dorman di sini sebagai pewatas. Terus ada modus pembobolan rekening dorman, itu frasa dan frasa nominal. Jenis frasa, frasa nominal kompleks, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan, keseluruhan frasa menjelaskan objek yang diungkap ya, sebagai objek berarti fungsinya. Nah, di sini mohon maaf ya, ini frasanya ada beberapa sebenarnya. Seperti di salah satu kantor, itu sebagai frasa juga. Strukturnya preposisi ya, the plus frasa nominal. Jenis frasa, frasa preposisional, tipenya eksosentris proposisional ya. Jadi menjelaskan di salah satu kantor, jadi diawali di, menunjukkan letak tempat. Selanjutnya di sini ada kantor cabang, itu juga sebagai strukturnya kata plus kata. Jadi jenis frasa, frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Dengan penjelasan cabang, itu menjelaskan jenis kantor gitu. Terus yang selanjutnya ada kantor cabang BNI, jadi memiliki struktur frasa plus kata. Di sini jelas sekali ya. Jenis frasa, frasa nominal, tipenya endosentris atributif. Penjelasannya, BNI itu menjelaskan lembaga tempat cabang itu berada. Nah, di sini di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat ya, dengan struktur preposisi plus frasa nominal kompleks. Dan jenis frasanya frasa preposisional, tipenya eksosentris preposisional. Dengan penjelasan, keseluruhan frasa menjelaskan tempat kejadian peristiwa. Ini fungsinya sebagai keterangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.